Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afan Studio yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dapat perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Hari ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah tentang malam Lailatul Qadar, malam istimewa yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh rahmat dan keberkahan ini adalah saat ketika pintu langit terbuka, malaikat turun membawa kedamaian dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malam penuh kemuliaan ini bukan sekadar malam biasa. Lailatul Qadar adalah malam yang dirindukan oleh setiap mukmin, sebuah kesempatan langka yang datang hanya sekali dalam setahun, tersembunyi di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mencarinya dengan penuh keikhlasan, menghidupkannya dengan ibadah, dan memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini ada kisah-kisah luar biasa yang menggambarkan keagungan dan keajaiban Lailatul Qadar. Bagaimana para hamba yang beriman menemukan kedamaian dalam sujudnya, bagaimana dosa-dosa terhapus seiring derasnya air mata taubat, dan bagaimana takdir manusia dituliskan untuk 1 tahun ke depan. Dari kisah ini kita dapat mengambil banyak pelajaran tentang kesabaran, ketulusan, dan perjuangan dalam meraih ridha Allah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan memanfaatkan kesempatan luar biasa ini sebaik mungkin. Sebelum kita menyimak kisah utama, kami mengajak sahabat sekalian untuk menonton video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna Lailatul Qadar. Setiap bagian dari kisah ini memiliki pesan mendalam yang perlu direnungkan. Oleh karena itu, simaklah dengan saksama agar kita dapat mengambil pelajaran yang berharga darinya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Dengan dukungan dari sahabat sekalian, kami dapat terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan inspiratif lainnya, yang membawa manfaat bagi kita semua. Kami juga mendoakan agar kalian semua menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Sempatkan waktu beberapa detik untuk menuliskan salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga dengan bersolawat, kita semua kelak dikumpulkan bersama beliau di surga. Jika ada hal yang perlu diluruskan dalam kisah ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Masukan dari sahabat sekalian sangat berarti bagi kami dalam menyajikan konten yang lebih baik di masa mendatang. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Malam itu Rasulullah SAW sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengasingkan diri dari urusan dunia, menghabiskan malam dalam sujud dan doa, mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Dalam kesunyian malam, cahaya bintang bersinar tenang di atas langit Madinah. Langit tampak begitu jernih, seolah malaikat turun membawa keberkahan. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, menyelusup ke dalam hati setiap hamba yang beribadah. Di dalam masjid, suara lirih doa dan lantunan ayat suci bergema dan suasana yang penuh kedamaian. Malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Rasulullah SAW menengadahkan tangannya ke langit, bibirnya yang mulia bergetar dengan doa penuh harapan. Beliau selalu mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak doa di malam-malam ini, terutama dengan kalimat Allahumma innaka afu'un tu'ina, Allahumma innaka afu'un tu'ina, wa la yuhibbul afwa. Fa'fu'ani doa yang sederhana, tetapi begitu dalam maknanya, memohon ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Di sudut masjid, Abu Hurairah duduk bersimpuh, air mata mengalir di pipinya. Ia teringat sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa dia. Malam ini, ia merasakan ketenangan luar biasa, seolah hatinya diselimuti cahaya rahmat Allah. Di sebuah rumah sederhana, Aisyah radhiyallahu juga tidak melewatkan malam ini dalam kelalaian. Ia duduk dalam doa yang panjang, berharap malam ini adalah Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah berpesan kepadanya untuk tidak melewatkan malam ini dengan sia-sia, melainkan dengan ibadah, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di luar rumah-rumah kaum muslimin, angin bertiup lembut, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada suara binatang malam yang riuh,
Tidak ada cuaca yang panas menyengat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin. Dan esok paginya, matahari terbit dengan cahaya yang lembut, tidak menyilaukan. Suasana malam ini begitu damai. Sebagian sahabat lainnya yang masih terjaga merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak melihat cahaya yang turun dari langit, tidak mendengar suara dari alam gaib, tetapi hati mereka tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Ada getaran iman yang menguat dalam dada mereka. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di dalam masjid, Rasulullah SAW masih bersujud dalam doa yang khusyuk. Tak seorang pun tahu apakah ini benar-benar Lailatul Qadar atau bukan. Tetapi mereka semua terus berharap dan beribadah dengan segenap hati. Karena mereka tahu malam ini bisa jadi malam yang lebih baik. Malam yang mengubah takdir dan menghapus dosa-dosa mereka. Keheningan malam semakin dalam, seolah seluruh alam semesta tengah menanti sesuatu yang agung. Langit tetap cerah tanpa kilatan petir. Angin bertiup lembut tanpa membawa debu. Di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah SAW masih tenggelam dalam sujudnya, merasakan kedamaian yang tak biasa. Para sahabat yang beribadah pun larut dalam kehusukan, seolah hati mereka dipenuhi oleh ketenangan yang tidak berasal dari dunia ini. Tiba-tiba, suasana langit berubah. Meski tidak ada suara guntur atau kilatan cahaya, kehadiran sesuatu yang tak terlihat mulai memenuhi malam. Tanpa disadari oleh manusia biasa, langit yang luas kini dipenuhi oleh ribuan malaikat yang turun membawa keberkahan. Di antara mereka, hadir sosok yang paling mulia di kalangan malaikat Jibril alaihissalam. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam ketika wahyu dan takdir manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril alaihissalam turun dengan keagungan yang sulit digambarkan, sayapnya membentang luas, memenuhi cakrawala, setiap helai sayapnya memancarkan cahaya yang tidak membakar, tetapi justru membawa kesejukan dan ketenangan. Para malaikat lainnya mengikuti di belakangnya, berbaris rapi, membawa catatan takdir yang akan ditetapkan bagi manusia untuk 1 tahun ke depan. Inilah malam ketika ketetapan Allah diturunkan, siapa yang akan diberi rezeki, siapa yang akan dicabut nyawanya, dan siapa yang akan diberi petunjuk ke jalan kebenaran. Di dalam keheningan, mereka turun dengan penuh kelembutan, menyebar ke berbagai tempat di bumi. Rumah-rumah kaum muslimin yang dipenuhi ibadah menjadi tujuan mereka. Malaikat-malaikat ini datang untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang bersujud, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepadanya. Setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan didengar dan dicatat, setiap permohonan ampunan diperhatikan. Malam ini adalah malam penuh pengampunan. Di dalam masjid, Rasulullah SAW merasakan kehadiran yang sangat dekat. Meski mata manusia tidak mampu melihat malaikat yang turun, hati Rasulullah SAW mengetahui bahwa ini adalah malam yang telah lama dinantikan. Dengan penuh ketenangan, beliau terus berdoa, memohon kepada Allah untuk umatnya, agar mereka diberi hidayah, diampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Di tempat lain, para sahabat juga merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Beberapa dari mereka tiba-tiba menangis dalam sujud, merasakan kelembutan yang seolah menyelimuti hati mereka. Yang lainnya merasakan dorongan kuat untuk terus beribadah tanpa rasa lelah. Inilah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan penuh kesungguhan. Malam terus berlalu, tetapi tidak ada yang ingin menghentikan ibadahnya. Rasulullah SAW dan para sahabat terus berdoa, membaca Al-Quran, dan memohon ampunan. Mereka tahu malam ini adalah malam yang istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang bisa mengubah takdir kehidupan seseorang. Dan di langit, Jibril alaihissalam serta para malaikat terus turun, menyebarkan keberkahan hingga fajar menjelang. Waktu terus berjalan, namun malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada suara gaduh di kota, tidak ada angin kencang yang bertiup, hanya ketenangan yang menyelimuti seluruh Madinah. Langit tetap bersih tanpa awan, seolah memberikan pertanda bahwa malam ini adalah malam istimewa. Rasulullah SAW masih tenggelam dalam ibadah. Rasulullah SAW merasakan keberkahan yang begitu nyata. Malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah menurunkan wahyu yang menjelaskan keutamaannya.
bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini, para malaikat dan Jibril turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam ini penuh dengan kedamaian dan keberkahan hingga fajar tiba. Inilah saat di mana doa-doa diangkat dan ketetapan Allah untuk 1 tahun ke depan dicatat. Quran Surah Al-Qadr. Setiap detik yang berlalu di malam ini lebih berharga daripada ribuan hari di luar Ramadan. Rasulullah SAW sangat memahami hal ini, sehingga beliau memperbanyak ibadah dan mengajak umatnya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui bahwa ini adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku." Para sahabat yang beribadah di masjid merasakan semangat yang luar biasa. Tidak ada rasa kantuk, tidak ada keinginan untuk berhenti. Hati mereka seakan dipenuhi oleh cahaya iman. Mereka memahami bahwa 1 malam ini, jika diisi dengan ibadah, lebih berharga daripada ibadah selama 83 tahun lebih. Mereka terus melantunkan ayat-ayat suci, mengingat kebesaran Allah, dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa mereka di masa lalu. Di luar masjid, beberapa rumah masih tetap terang, bukan karena lentera, tetapi karena penghuninya belum beranjak tidur. Mereka yang beriman tahu bahwa tidak ada jaminan mereka akan bertemu Lailatul Qadar lagi di tahun depan. Mereka menghabiskan malam dengan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir berharap agar Allah mencatat nama mereka sebagai hamil yang mendapatkan keberkahan malam ini. Setiap lirih suara doa yang dipanjatkan menggema dalam keheningan malam, membawa harapan yang besar untuk diampuni dan diberikan rahmat Allah. Di langit Jibril alaihissalam bersama ribuan malaikat terus menyebarkan keberkahan. Setiap rumah yang dipenuhi ibadah didatangi, setiap doa yang dipanjatkan dengan ikhlas dicatat. Malam itu, bumi dipenuhi oleh malaikat yang turun, membawa ketenangan dan kedamaian bagi hati orang-orang beriman. Udara terasa lebih sejuk, langit terlihat lebih indah, dan suasana hati terasa lebih damai. Semua tanda-tanda ini semakin menguatkan keyakinan bahwa Lailatul Qadar telah datang. Sementara itu, Rasulullah SAW semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sujudnya yang panjang, beliau menangis, mengingat umatnya, memohon kepada Allah agar mereka diberikan ampunan. Tidak ada yang lebih beliau inginkan selain melihat umatnya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Malam ini adalah malam penuh doa, malam penuh harapan, dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW terus bermunajat dalam keheningan malam. Setiap lantunan doa yang beliau panjatkan terasa begitu dalam, penuh dengan harapan dan permohonan ampunan kepada Allah. Wajah beliau terlihat begitu khusyuk, air mata jatuh membasahi pipi, mencerminkan kesungguhan dalam ibadahnya. Malam ini bukan hanya sekadar malam istimewa, tetapi malam di mana setiap hamba yang beribadah akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Di sudut lain Madinah, para sahabat masih terus beribadah. Mereka yang sebelumnya lelah kini merasakan semangat yang luar biasa. Tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan langkah ini. Sebagian dari mereka duduk bersimpu, mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran yang mereka hafal, meresapi maknanya dengan sepenuh hati. Allah telah berfirman dalam kitabnya, bahwa pada malam ini para malaikat dan Jibril turun ke bumi dengan membawa ketentuan darinya. Quran Surah Al-Qadr. Keberkahan ini tidak diberikan pada malam-malam lain, hanya pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Angin bertiup pelan memberikan kesejukan yang berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih tenang, tidak ada suara binatang malam yang biasanya terdengar. Seolah-olah seluruh alam pun ikut bersujud dan tunduk pada kebesaran Allah. Beberapa sahabat yang keluar dari rumah mereka untuk berwudu merasakan atmosfer yang berbeda. Langit terlihat lebih terang, meski tanpa bulan purnama, cahaya yang lembut menyelimuti malam, tidak menyilaukan, tetapi memberikan ketenangan di dalam hati. Aisyah radhiyallahu anha duduk dalam keheningan. Beliau terus mengulang doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Tirmidzi. Tangannya terangkat, matanya terpejam, hatinya penuh dengan harapan agar Allah mengampuni segala dosa dan menerima segala amal ibadahnya.
Di sisi lain, para malaikat yang turun ke bumi malam ini mendatangi setiap rumah yang dipenuhi ibadah. Mereka mencatat setiap doa yang dipanjatkan, setiap tangisan yang tulus, dan setiap permohonan yang disampaikan kepada Allah. Tidak ada satupun amalan yang terlewat. Allah Maha mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, siapa yang benar-benar mencari ampunannya, dan siapa yang mengharapkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersujud, sujud yang begitu panjang. Dalam sujudnya, beliau memohon keselamatan bagi umatnya. Hati beliau begitu lembut, penuh dengan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan dalam doa, beliau tidak hanya meminta untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang akan datang setelahnya, umat Islam yang belum pernah bertemu dengannya, tetapi tetap beriman kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Malam semakin larut, tetapi hati-hati yang beriman semakin hidup. Tidak ada rasa kantuk, tidak ada kelelahan yang dirasakan. Mereka yang beribadah malam ini memahami bahwa setiap detik sangat berharga. Setiap rakaat yang mereka lakukan, setiap ayat yang mereka baca, dan setiap doa yang mereka panjatkan akan dicatat sebagai amal yang lebih baik dari 1000 bulan. Fajar mulai mendekat, tetapi kedamaian malam ini masih terasa. Hati mereka yang beribadah dipenuhi dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka yakin bahwa Allah telah menyaksikan setiap amal mereka, dan mereka berharap agar malam ini menjadi malam di mana mereka mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur, menggantikan gelapnya malam yang penuh dengan keberkahan. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, membawa ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di langit, tidak ada tanda-tanda merah menyala seperti pagi-pagi sebelumnya. Hari ini, matahari akan terbit dengan cahaya yang lembut tanpa sinar yang menyilaukan. Ini adalah salah satu tanda bahwa malam tadi adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Muslim. Di dalam masjid, beberapa sahabat masih bertahan dalam zikirnya. Mata mereka sembab oleh air mata, namun hati mereka dipenuhi ketenangan. Mereka menyadari bahwa malam yang baru saja berlalu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam di mana doa-doa diangkat ke langit, dan para malaikat memenuhi bumi dengan keberkahan. Tidak ada yang mereka harapkan selain ampunan Allah dan ridhanya. Di sudut lainnya, Rasulullah SAW duduk dengan wajah penuh ketenangan. Beliau memandangi para sahabat yang masih khusyuk dalam ibadah mereka. Dengan penuh kasih sayang, beliau mengingatkan mereka bahwa siapa yang telah menghidupkan malam ini dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka seluruh dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadits riwayat Bukhari. Kata-kata itu menambah semangat di hati para sahabat, membuat mereka semakin bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan malam yang penuh rahmat ini. Di rumah-rumah penduduk Madinah, suasana pun masih terasa berbeda. Mereka yang sepanjang malam telah beribadah, kini duduk bersama keluarga, berbagi cerita tentang ketenangan yang mereka rasakan. Ada yang merasa hatinya lebih ringan, ada yang mengaku merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Semua itu adalah bukti bahwa Allah telah mencurahkan keberkahannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Seorang sahabat muda yang baru pertama kali menghidupkan malam ini bertanya kepada Allah, "Wahai ayah, apakah Allah benar-benar telah menerima doa-doa kita?" Sang ayah tersenyum dan menjawab, "Jika kita telah bersungguh-sungguh beribadah dan berdoa dengan hati yang ikhlas, maka yakinlah bahwa Allah telah mendengar dan mengabulkan doa kita, meski kita belum melihat hasilnya sekarang." Jawaban itu membuat pemuda tersebut tersenyum penuh harapan. Hatinya semakin yakin akan kasih sayang Allah. Saat matahari mulai meninggi, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya bahwa Lailatul Qadar adalah hadiah istimewa dari Allah yang hanya diberikan kepada umat Islam. Tidak ada umat sebelum mereka yang mendapatkan malam seagung ini. Oleh karena itu, beliau berpesan agar umatnya selalu mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Dengan berakhirnya malam yang penuh kemuliaan ini, para sahabat kembali ke kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi hati mereka telah berubah. Mereka merasa lebih dekat dengan Allah, lebih tenang dan lebih yakin bahwa setiap doa mereka tidak pernah sia-sia. Meski Lailatul Qadar telah berlalu, semangat mereka untuk terus beribadah tetap menyala. Karena mereka tahu bahwa ibadah dan doa tidak hanya terbatas pada satu malam saja,
tetapi harus terus dilakukan sepanjang hidup. Di langit, para malaikat yang telah turun semalam kembali naik ke atas membawa catatan amal manusia yang dipenuhi dengan doa dan ibadah. Mereka telah menyaksikan betapa hamba-hamba Allah merindukan pengampunan dan rahmat-Nya. Kini semua terserah kepada Allah. Allah Sang Maha Pengampun, yang kasih sayangnya lebih luas dari langit dan bumi. Malam itu telah berlalu, tetapi kehangatan dan keberkahannya tetap tinggal di hati mereka yang mencarinya. Mereka yang telah menghidupkan malam Lailatul Qadar, kini melanjutkan hari-hari mereka dengan lebih banyak rasa syukur, dengan harapan bahwa Allah telah menerima ibadah mereka dan menuliskan nama mereka di antara hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat. Hari-hari setelah Lailatul Qadar terasa berbeda. Ada kehangatan yang tersisa di hati mereka yang telah menghidupkan malam itu. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa meskipun malam yang penuh kemuliaan itu telah berlalu, semangat untuk beribadah tidak boleh berhenti. Sebab tujuan dari Ramadan bukan hanya mendapatkan satu malam, tetapi membentuk jiwa yang lebih dekat kepada Allah di sepanjang hidup. Hadits riwayat Bukhari. Para sahabat pun memahami pesan itu. Mereka tidak kembali ke kebiasaan lama setelah Ramadan usai. Justru, mereka semakin bersemangat dalam beribadah. Salat malam menjadi bagian dari rutinitas mereka, Al-Quran terus dibaca dan diamalkan, serta hati mereka dipenuhi dengan ketakwaan yang lebih dalam. Mereka sadar bahwa Lailatul Qadar adalah hadiah yang hanya bisa diraih oleh mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Bukan hanya dalam satu malam, tetapi sepanjang hidup. Di tengah suasana yang penuh keimanan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami tahu bahwa Allah telah menerima ibadah kami di malam Lailatul Qadar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjawab, "Jika setelah Ramadan, kalian menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka itu tanda bahwa Allah telah menerima amal kalian." Hadis riwayat Ahmad. Jawaban itu memberikan harapan besar kepada para sahabat, karena mereka kini merasakan perubahan dalam diri mereka. Ramadan pun berakhir, tetapi semangatnya tetap menyala. Lailatul Qadar telah berlalu, tetapi kehadirannya meninggalkan jejak yang mendalam di hati setiap orang yang mencarinya. Mereka yang mendapatkan keberkahannya tidak hanya merasa lebih dekat dengan Allah, tetapi juga lebih sadar akan tujuan hidup mereka di dunia ini. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah perjalanan sementara dan akhiratlah tujuan sejati. Kini, Lailatul Qadar menjadi sebuah warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Umat Islam di seluruh dunia terus mencari malam itu setiap tahun dengan harapan mendapatkan keberkahan yang sama seperti yang dirasakan oleh para sahabat dahulu. Mereka memahami bahwa meskipun kita tidak bisa melihat para malaikat turun atau merasakan kehadiran Jibril alaihissalam secara langsung, keberkahan malam itu tetap nyata bagi mereka yang mencarinya dengan keimanan dan ketulusan. Kisah Lailatul Qadar bukan hanya sekadar cerita, tetapi sebuah pengingat bagi kita semua. Malam itu adalah kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan dan meraih keberkahan yang lebih baik dari 1000 bulan. Jangan pernah meremehkan satu malam dalam hidup kita, karena bisa jadi disitulah takdir kita berubah. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar di setiap Ramadan. Dan semoga amal ibadah kita diterima olehnya. Mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau di surga kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.